Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan dari Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga ayat 25. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih daripada itu, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak. Mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Selamat memasuki bulan Agustus ya. Ini sudah hari kedua di bulan Agustus ini. Saya senantiasa berharap kita akan telah memasuki bulan kebangsaan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Musa diutus Tuhan di Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir udah sangat melegenda. Kita semua sudah tahu bagaimana proses Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan bercerita panjang tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Tetapi saya akan mengingatkan beberapa bagian penting dalam pembebasan itu. Yakni yang pertama, bahwa Allah terus dan senantiasa memperhatikan, mengingat, dan membayar semua janji-janjinya terhadap leluhur-leluhur bangsa Israel yang pernah berbuat baik kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun bangsa Israel tidak begitu mengingat hal-hal baik yang Allah telah perbuat di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Allah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan itu atas teriakan mereka, atas permintaan pertolongan mereka yang sampai kepada telinga Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dua hal yang saya rasa sangat penting dalam 3 ayat ini, yang mengingatkan bagaimana Allah itu tidak pernah melupakan janji-janjinya. Walaupun kita tahu bersama bahwa bangsa Israel pada masa itu adalah bangsa Israel yang sangat-sangat
mengecewakan Allah, sangat-sangat jauh daripada keinginan Allah, sangat-sangat melupakan Allah. Tetapi Allah tidak pernah melupakan mereka. Allah mendengar teriakan mereka. Allah menepati janji mereka. Ini sebuah pembuktian bahwa Allah adalah Allah sang pembebas. Allah adalah Allah yang setia terhadap setiap janjinya. Lalu bagaimana dengan kita? 3 ayat yang merupakan ayat penuntun kehidupan kita ini. Saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih setia dengan janji-janji kita? Apakah kita masih taat di dalam perintah-perintah Allah? Apakah kita masih ada di dalam proses-proses yang Allah percayakan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih jalan seturut dengan kehendak kita masing-masing? Ini merupakan pertanyaan refleksi yang perlu kita jawab di dalam hati dan pikiran kita. Kalau memang Allah telah hadir dan sebenarnya selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai pembebas dari segala tingkah laku, dosa-dosa, bahkan hal-hal yang menakutkan bagi kita, lalu kita hadir dalam kehidupan Allah sebagai apa? Selamat berefleksi, selamat melakukan aktivitas pada hari pekan ini. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati Bapak Mama sekalian. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk penutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak-Bapak Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita.